UAS atau Ujian Akhir Semester Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Syafidinia Rahab dari kelas Ilmu Komputer 5 UIN Sumatera Utara. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis tersebut. Hasil kegiatan ini dapat berupa ringkasan atau ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaan dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam menyusun karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menulis satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam menyusun karya ilmiahnya. Berikutnya jenis kutipan. Karas dalam hikmat menggolongkan kutipan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang diambil intisarinya saja. Dari sini dapat disampaikan bahwa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan cara pengutipannya. Kutipan langsung utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan, sedangkan kutipan tidak langsung hanya mengambil intisarinya saja. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya memiliki dua macam. Yang pertama, kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya dan menggunakan kata-kata yang sama dengan bahan aslinya. Kutipan langsung memiliki dua pola. Yang pertama, teks tidak lebih dari 4 baris, dan yang kedua, teks yang lebih dari 4 baris. Biasanya, kutipan langsung digunakan sebagai rumus dan modal kutipan, kutipan hukum dan peraturan, mengutip peribahasa, drama, dan puisi, mengutip beberapa definisi bahasa yang jelas, dan mengutip beberapa pernyataan ilmiah yang jika diungkapkan dalam bentuk lain kemungkinan akan kehilangan maknanya. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumber aslinya. Kutipan tidak langsung juga memiliki tata cara penulisan, yaitu yang pertama, kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga, jarak spasi. Dan yang keempat, kutipan dengan beberapa pengarang. Pengutipan berdasarkan penulisan sumbernya. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, catatan tubuh atau body note. Catatan tubuh adalah catatan khusus yang diletakkan tepat setelah sebutan kutipan yang hendak diberi catatan dan biasanya ditandai dengan tanda huruf. Body note juga memiliki 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang kedua, catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setelah lembaran atau akhir bab sebuah karangan ilmiah. Catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan komentar serta menjelaskan mengenai sumber kutipan. Catatan kaki juga memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, nomor petunjuk, yang kedua, nama pengarang, yang ketiga, judul karangan, yang keempat, data kepustakaan, dan yang kelima, halaman. Adapun tujuan kutipan,
Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, penguat terhadap penulis. Yang ketiga, penjelasan suatu uraian. Dan yang keempat, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Dan yang terakhir yaitu fungsi kutipan. Kutipan memiliki fungsi yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Dan yang keempat, meningkatkan estetika penulisan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.